Pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap penurunnya pendapatan gerai retail sektor FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Dan baru-baru ini pasar juga dikejutkan dengan keputusan Hero Group untuk menutup 80 gerai supermarket Giant yang ada di Indonesia. Dan penutupan gerai supermarket tersebut juga membawa dampak terhadap karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan. Lalu bagaimana potret persaingan bisnis retail saat ini dan bagaimana nasib pekerja? Kami akan membahasnya dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Bapak Roy Nicholas Mandey, dan juga Presiden KSPI, Bapak Said Iqbal. Selamat pagi Pak Roy dan Pak Said, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Mega. Salam sehat buat kita semua. Ya, saya ingin ke Pak Roy terlebih dahulu. Bagaimana Anda membaca strategi yang diambil oleh Hero Group untuk menutup gerai dan mengalihkan bisnis supermarket mereka? Ya, terima kasih. Jadi apa yang terjadi saat ini, ini adalah titik kulminasi dari dampak pandemik pada retail modern. Kita tahu bahwa retail modern dan juga sektor-sektor lain selama pandemik ini terdampak karena memang ada penahanan mobilitas, ya. Kita tahu ada PSBB dan PPKM mikro, dan ada saudara-saudari kita yang di ekonomi menengah kemudian lemah itu tergerus dalam hal daya beli. Nah, dari dua hal ini, inilah yang membuat retail modern selama 15 bulan ini agak ironis karena 2 bulan terakhir justru masyarakat sudah mulai berkonsumsi atau berbelanja. Pemerintah memberikan THR kepada pekerja dan juga pekerja melakukan konsumsi. Dan kita tahu memang pelarangan mudik sehingga tentunya warga ataupun masyarakat akhirnya berbelanja lebih banyak di kota masing-masing karena tidak bisa mudik. Nah, ini memang ironis karena apa? Satu sisi ada peningkatan dalam 2 bulan terakhir, tapi karena memang ketidakmampuan kami sudah selama 13 bulan, kita terus berusaha beroperasi sebagai sektor kedua setelah rumah sakit. Ada Permenkes nomor 9 tahun 2020, ada 11 sektor, dan sektor kedua setelah rumah sakit yang harus tetap buka karena melayani kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat. Nah, kita terus perjuangkan untuk tetap buka. Nah, tentunya perjalanan ini yang kita harapkan ke depan, pemerintah dapat juga menyiapkan, menjadikan retail modern atau perdagangan retail modern ini menjadi sektor prioritas. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjadi sektor prioritas dan belum menjadi sektor prioritas, maka kita tidak mendapat alokasi pemulihan ekonomi nasional. Dan ini tentunya sangat prihatin karena apa? Karena kita tahu ketika kos itu tetap, kemudian juga bahkan cenderung meningkat karena kita harus siapkan alat kesehatan, sanitizer, kita harus disinfektan setiap waktu dan lain sebagainya, ekstra kurir untuk kita delivery barang. Nah, semuanya ada peningkatan tetapi kita belum mendapatkan insentif. Nah, ini yang kita berharap tentunya kita bisa menjadi sektor prioritas sama seperti sektor lainnya. Ada 7 sektor yang jadi prioritas dan perdagangan retail modern belum menjadi sektor prioritas. Sektor pariwisata sudah prioritas, sektor kesehatan sudah pasti, sektor telekomunikasi sudah sektor prioritas, sektor ketahanan pangan sudah sektor prioritas, tetapi sektor perdagangan retail belum. Nah, ini tentunya kita berharap dapat kita menjadi sektor prioritas yang dibantu dan disupport oleh pemerintah. Ya, jadi sektor retail ini masih belum menjadi sektor prioritas dan belum mendapatkan insentif yang cukup banyak dari pihak pemerintah. Dan kita ingin juga ke Pak Said. Pak Said, KSPI sudah melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja Hero Group dan sejauh ini bagaimana aspirasi yang diserap dari karyawan? Hero Group, Serikat Pekerjanya adalah anggota Aspek Indonesia yang juga dengan demikian menjadi anggota KSPI. Dan Giant adalah salah satu unit usaha di Hero Group, di samping Hero Supermarket, Guardian, dan satu lagi adalah IKEA. Laporan yang kami terima dan kami juga sudah melakukan investigasi, proses perundingan tentang rencana penutupan di bulan Juli 2021 di Giant itu sudah berlangsung antara pemilik perusahaan dengan Serikat Pekerja Hero Group. Nah, saya hanya meminta dan mengarahkan kepada kawan-kawan Serikat Pekerja, ada beberapa hal yang harus disampaikan secara terbuka. Karena Hero Group ini kan manajemennya
salah satu manajemen yang kami anggap transparan dan accountability, terukur ya, baik dalam hubungan industrialnya. Satu, pastikan bagi pekerja-pekerja giant yang ada 80 grey, berarti ada catatan yang mengatakan 2.700 karyawan, tapi ada juga yang bilang 4.100 karyawan. Saya rasa perbedaan catatan ini karena ada karyawan kontrak yang pada akhir Juli nanti habis kontrak. Jadi itu nggak perlu menjadi pokok bahasan dalam diskusi dengan manajemen. Katakanlah hampir 3.000-an orang karyawan akan ter-PHK. Saya meminta langkah pertama tadi adalah memastikan yang ter-PHK diprioritaskan masuk bekerja di IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Karena manajemen sudah mengatakan akan memperluas IKEA dan memperluas Guardian dan juga meningkatkan Hero Supermarket. Saya menyampaikan, saya berharap 75% lah usahakan karyawan yang hampir 3.000-an tersebut bisa terserap di unit-unit usaha di Hero Group. Hari ini, dari kemarin, sudah ada diskusi itu dengan langsung pemilik perusahaan Hero Group, yaitu Pak Ipung. Ya, Pak Said, apa hasil diskusi tersebut, Pak? Masih menunggu proses, karena ini nggak mudah ya Mbak ya. Karena kan mereka harus menghitung kembali di IKEA berapa orang yang bisa diserap, di Guardian berapa yang diserap, Hero Supermarket berapa diserap. Dari kami semaksimal mungkin, mudah-mudahan 75% itu bisa terserap. Sedangkan yang kedua, bagi yang tidak terserap, jangan menggunakan kompensasi atau pesangon Omnibus Law. Gunakan perjanjian kerja bersama. Kami minta kejujuran, karena Hero adalah perusahaan yang baik, salah satu contoh perusahaan retail yang baik. Gunakan perjanjian kerja bersama, PKB. Abaikan Omnibus Law tentang nilai pesangonnya, kompensasi alpanya. Jangan dikala susah, buruh juga mendapatkan posisi yang makin sulit. Yang tadi disampaikan, konsumsi makin menurun, itulah akibat daya beli yang menurun, purchasing power yang menurun, akibat pendapatan yang berkurang. Semua mengalami itu. Kita paham suasana itu. Oleh karena itu, gunakan perjanjian kerja bersama, tidak-tidaknya Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang pesangon, sekurang-kurangnya itu 2 kali aturan. Dan nampaknya direspon oleh manajemen Hero dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan akan kita dapatkan hasilnya. Dan yang terakhir, jangan tergesa-gesa dan memaksakan kehendak. Lakukan sosialisasi, lakukan negosiasi, lakukan pendekatan-pendekatan. Karena Hero ini giant tersebar di seluruh Indonesia, ada 80 gerai. Dan ini ledakan PHK yang sungguh luar biasa. Ini sudah saya prediksi dari awal. Kalau teman-teman CNN bisa mencatat ulang pandangan saya, ledakan PHK pertama itu sudah terjadi 1 tahun pertama COVID. Itu memukul industri pariwisata dan turunannya, maskapai, hotel, bintang ataupun yang melatih, travel agent dan lain sebagainya. Hari ini sudah mulai masuk di industri logistik, retail, dan manufaktur. Industri kayak labor intensif misal, ini kan retail terus labor intensif. Di Tangerang misal, perusahaan Liwen yang bergerak di tekstil garment, 1.800 karyawannya juga ter-PHK. Yeah. Dan saya lupa di Free Trend di Bandung 7.200. Yeah. Jadi ini memang nggak bisa dihindari, ledakan PHK di tengah pandemi COVID itu akan terjadi pada gelombang kedua. Dan yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan, sebagai dasar untuk negosiasi dengan teman-teman manajemen Hero, saya mengatakan bahwa Omnibus Law adalah bukan jawaban terhadap masuknya investasi. Ini kan giant, informasi yang saya terima akibat dari Hong Kong, saham Hong Kong, investor Hong Kong menarik. Udah nggak menarik sahamnya karena dianggap not interesting gitu, nggak menarik lagi daya beli masyarakat di Indonesia. Jadi bukan persoalan upah tinggi, bukan persoalan tentang outsourcing, bukan persoalan kalian kontrak. Ini tentang bagaimana investor melihat kemampuan konsumsi. Saya setuju dengan Bapak dari Pak Roy tadi, bahwa konsumsi itu di industri labor intensif itu menjadi penting. Oke, Pak. Kita tahan dulu Pak Said, karena tadi ada yang disampaikan oleh Anda adalah satu poin penting, abaikan Omnibus Law, abaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ingin melihat pandangan Pak Roy juga terkait dengan hal ini. Sebenarnya bagaimana win-win solution aturan pengupahan dan juga pesangon yang diterima karyawan yang di-PHK dengan perusahaan dan juga tentunya Undang-Undang Omnibus Law ini, apakah memang kita harus abaikan? Dari segi jangka panjangnya seperti apa Pak sebenarnya? Silakan pandangan Anda. Ya Mbak Mega. Jadi apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Said,
kita banyak komunikasi, khususnya untuk teman-teman yang ada di aspek. Dan tentu pasti teman-teman di aspek juga sudah menyampaikan ke KSPI bahwa sebenarnya retail, pekerja retail itu adalah pekerja yang tidak mudah untuk retail dapatkan. Karena apa? Karena nggak ada universitas untuk jurusan retail. Dan ketika seseorang sudah bekerja di retail, itu kita akan berikan pelatihan dengan tentunya pelatihan yang lengkap sampai kepada pembiayaan dan lain sebagainya supaya memang menjadi pekerja retail yang baik. Nah, dalam suasana seperti ini yang kami dapatkan informasi dalam keterbukaan informasi bahwa keterbukaan informasi dari Hero kepada kami, mereka tetap akan konsis dan komit untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dan menjadi hak daripada pekerja. Bahkan mereka juga sedang menilai atau mempelajari langkah-langkah strategis supaya juga lebih baik daripada apa yang mungkin sudah ada dalam undang-undang. Tetapi garis bawahnya adalah yang kita mau sampaikan bahwa memang di retail modern untuk yang di PHK itu memang sangat-sangat sedikit, kecuali kalau toko tutup atau gerai tutup. Karena memang kebijakan strategis seperti keterbukaan informasi dari Hero adalah untuk mereka mengalihkan kepada format IKEA ataupun flagship mereka yang dari awal yaitu Hero Supermarket. Nah, nanti tentu ada perhitungan, ada mekanismenya, berapa yang terserap dan seterusnya. Tetapi untuk di gerai-gerai retail atau perusahaan-perusahaan retail lain, informasi buat kita bahwa memang kita lebih baik merumahkan, artinya tetap digaji oleh perusahaan tetapi ada pengurangan dirumahkan karena suasana pandemik yang luar biasa ini daripada mem-PHK. Karena ketika kita merekrut tenaga kerja, maka ada upaya-upaya yang maksimal yang harus dilakukan, mulai daripada pelatihan, training, dan lain sebagainya yang mengambil waktu dan cukup effort-nya untuk bisa melatih pekerja supaya menjadi pekerja retail. Nah, ini yang pertama yang saya mau sampaikan. Kemudian yang kedua, ya tentunya kita berupaya untuk tetap menjaga situasi yang kondusif dan kita berharap memohon kepada pemerintah untuk menjadikan, kembali lagi saya sampaikan, menjadikan sektor prioritas sehingga kita selain dapat mengakses alokasi dana pemulihan ekonomi nasional, kita juga ada minta insentif. Nah, insentif ini kita sudah sampaikan selain insentif fiskal, perpajakan, insentif moneter suku bunga atas kredit-kredit yang dilakukan oleh perusahaan retail, juga insentif operasional diantaranya adalah subsidi bantuan gaji bagi para pekerja. Karena apa? Karena kita harus menjaga stamina perusahaan ini, perusahaan-perusahaan retail untuk tetap eksis. Karena bukan hanya soal investasi saja, tapi karena ada dua hal yang kita lakukan. Satu adalah kita melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan kedua, di sektor retail modern inilah kontributor terbesar buat pertumbuhan ekonomi. Ya, konsumsi rumah tangga kita 57,6%, hampir 60% adalah dari konsumsi rumah tangga. Kita masih negara konsumsi, belum menjadi negara pengekspor. Nah, oleh karenanya kita berharap kita dapat diperhatikan dan kita juga dapat dikonkretkan insentif yang memang sudah menjadi wacana dan sudah sedang dipersiapkan menurut informasi yang kami dapatkan, tetapi belum konkret saja. Sehingga kita dapat maintenance operasional kita, pekerja dapat tetap bekerja, dan konsumsi rumah tangga dapat tercapai sesuai dengan harapan kita tahun ini. Pertumbuhan ekonomi kita berharap di atas 4%. Nah, ini yang menjadi hal yang tentunya mengemuka. Karena kita hadir justru untuk juga memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat dan memenuhi harapan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga. Iya, Pak Roy, tadi Anda juga sudah menyebut pertumbuhan ekonomi ini sepertinya juga menjadi angin segar untuk industri retail, dan apakah memang retail harus juga berputar otak karena aktivitas pembatasan sosial ini juga sangat membatasi industri retail tersebut? Dan apakah artinya ekosistem digital bisnis retail FMCG ini sudah maksimal secara profit, Pak? Ya, kalau sekarang kita lihat bahwa transaksi online itu memang frekuensinya bertambah. Tetapi ada barang-barang, bahkan sebagian besar barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari pasti mesti beli di gerai retail. Jadi
sebenarnya online dan offline sekarang melengkapi. Barang-barang kami juga kami sudah coba pasarkan lewat marketplace, lewat online, supaya masyarakat dapat membelanja atau konsumsi barang-barang dari rumah, ya barang-barang kebutuhan pokok. Tetapi tetap saja kalau kita bicara membeli daging, ikan, sayur mayur, kemudian juga minyak goreng dan lain sebagainya, gula, pasti kita perlu ke toko untuk melihat kualitas barangnya atau kualitas yang akan kita beli. Jadi offline tidak terdampak signifikan dengan online karena barang-barang yang dibeli di online itu juga barang-barang yang murah, barang-barang yang unik yang tidak ada di toko, ya, kemudian barang-barang yang sifatnya bukan barang kebutuhan pokok atau fast moving consumer goods. Jadi ke depan tentu justru kami menggunakan online supaya memang lebih dapat tersampaikan kepada masyarakat kebutuhan pokok mereka, kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, ini adalah bagian daripada efisiensi dan juga bagaimana kita merubah model bisnis supaya kita tetap dapat bertahan, tetap dapat operasional dalam suasana pandemik seperti ini. Ya, di masa pandemi ini semua offline juga sangat terpukul dan beralih ke online, dan tentunya ini juga menjadi pertanyaan selanjutnya. Ini kita beralih ke Pak Said. Setelah Giant, apakah gelombang PHK ini bisa menyusul buruh retail yang lain? Dan bagaimana dengan data KSPI saat ini? Seberapa masif sebenarnya ledakan PHK yang akan terjadi, Pak? Ledakan PHK ini penyebabnya ada dua. Di gelombang kedua ini, pertama masih belum melandainya COVID-19, sehingga orang tidak mau berbelanja. Dan semua negara tidak ada interaksi perdagangan ekspor-impor yang cukup memadai. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif, tidak sebagaimana dijanjikan oleh Menko Perekonomian maupun menteri-menteri yang lain. Oleh karena itu, saya tetap berpendapat bahwa untuk mencegah ledakan PHK ini, kami sudah mendapat informasi bisa saja di Lotte, bisa juga terjadi di TikTok, bisa juga di beberapa hypermarket yang lain. Carrefour pasti sudah melampaui itu. Dan tidak hanya industri retail, tadi saya sebutkan industri garment pun sudah. Dan ini selalu jumlah karyawannya ribuan, bukan ratusan. Nah, harusnya tadi selain stimulus mulai diperhatikan sektor retail, juga memastikan bahwa daya beli itu harus dijaga oleh pemerintah. Nah, cara menjaga daya beli adalah tingkat upah dan juga subsidi-subsidi yang diberikan agar orang mau belanja. Jangan kayak kemarin mudik dilarang, harusnya terukur. Boleh dilarang dalam rangka mencegah COVID-19 penyebarannya, tapi terukur. Kalau dia misal sudah antigen, datang ke daerah, ayo belanja akan terjadi. Nah, ini yang kami dengar informasi itu di dalam Serikat Pekerja. Sebenarnya Giant bagus beberapa gerainya. Nah, ingat, retail hanya yang terpukul adalah di kelas atas, di hipermarket. Di retail paling bawah, misalnya kayak Indomaret yang luasnya 100 meter persegi, Alfamart, TikTok, dan beberapa retail bawah, itu masih bagus, walaupun menurun sedikit. Nah, kasus Indomaret itu lain soal. Kami memang sedang menghadapi persoalan serius di Indomaret. Nah, di hipermarket ini adalah di kelas menengah. Pasti orang menengah itu belanja. Nah, sekarang kalau tidak ada kepastian tentang COVID-19, tidak ada kepastian tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, jangan hanya janji. Makin banyak janji pejabat, makin orang takut. Saya ILO governing body, saya pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya masuk di panel Multinational Enterprise deklarasi perusahaan-perusahaan multinasional. Bagi mereka, kebijakan yang berubah-ubah dan banyak omong, ya kalau bahasa Jepang itu iiwake, banyak janji, itu membuat pelaku bisnis akan bingung. Dan masyarakat panik. Kelas menengah itu sederhana. Ada sedikit berita, dia panik, dia nggak belanja. Nah, di hipermarket ini kelas menengah. Itu harusnya dilakukan oleh pemerintah, memastikan tingkat upah, tingkat pendapatan, stimulus, bantuan, subsidi upah. Eropa juga melakukan itu, Pak, termasuk Australia. Itu artinya dilakukan. Konsumsi adalah ukuran sekarang penyumbang terbesar seperti disampaikan Pak Roy, betul. Beberapa pengamat juga menyampaikan itu. Bukan hanya investasi. Kita setuju investasi. Faktanya, persoalan Giant bukan persoalan konsumsi ANSI. Hero supermarket masih bagus kok. Makanya dia mau buka gerai lagi. Di sektor kesehatan, Guardian, dia buka gerai. Di sektor bangunan, dia buka gerai. Tetap ada peluang. Nah, kenapa faktor konsumsi di hipermarket kelas menengah atasnya ada persoalan? Yeah. Karena persoalan di Hero adalah tidak lagi menariknya investasi di kelas konsumsi kelas menengah, yaitu keluarnya
dari Hong Kong, saya lupa itu investornya, dia keluar. Ya. Sehingga Hero Supermarket melakukan diversifikasi usaha terhadap sektor yang lainnya, di unit usaha lainnya. Iya. Sudah diterima Pak poinnya. Yang penting memastikan konsumsi tetap terjaga. Bantuan subsidi upah, pemberian pesangon yang tidak anti kepada menuruti Omnibus Law, tapi mengikuti perjanjian kerja bersama. Dan hal-hal lain yang terkait dengan purchasing power, itu harus mulai digerak. Misal pengurangan biaya listrik buat kelas-kelas hipermarket, pengurangan tax holiday di kelas-kelas hipermarket. Jangan PPN malah mau ditambah. Iya. Kalau PPN ditambah itu pasti Itu sudah hal yang juga menjadi sorotan publik ya beberapa hari ini terkait dengan PPN. Tetapi memang poin-poin Bapak-Bapak sudah kami tampung di sini. Semoga pemerintah bisa mengeluarkan insentif di industri retail dan juga bisa menjadikan industri retail menjadi industri prioritas di Indonesia. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Bapak Roy Nicholas Mande dan juga Presiden KSPI Said Iqbal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.